Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rayu dengan NIM 225336684. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dasar, yaitu penjelasan pada modul ke-8 mengenai lapisan jaringan. Langsung saja masuk pada materi. Pada slide kedua ini kita menemukan karakteristik lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI Layer 3 menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan. IPv4 dan IPv6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Lapisan jaringan juga mencakup protokol routing OSPF dan protokol pesan seperti ICMP. Protokol lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar, yaitu pengalamatan perangkat akhir, enkapitulasi, perutian, dan de-enkapitulasi. IPv4 dan IPv6 menentukan struktur paket dan pemrosesan yang digunakan untuk membawa data dari satu host ke host lainnya. IP merangkum segmen lapisan transport dengan menambahkan header IP yang digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Header IP diperiksa oleh perangkat layer 3 yaitu router saat melintasi jaringan ke tujuannya. Karakteristik IP adalah tidak ada koneksi, upaya terbaik dan independen terhadap media. Artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Proses IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirimkan benar-benar diterima. Ini adalah definisi dari karakteristik upaya yang tidak dapat diandalkan atau upaya terbaik. IP berproses secara independen dari media yang membawa data pada lapisan bawah tumpukan protokol. Selanjutnya ada paket IPv4. Header paket IPv4 terdiri dari kolom yang berisi informasi tentang paket tersebut. Bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Nilai biner setiap bidang mengidentifikasi berbagai peraturan paket IP. Pada bidang penting dalam header paket IPv4 meliputi versi, DS, checksum header, TTL, protokol alamat IPv4, sumber dan tujuan. Paket IPv6. IPv6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan IPv4, termasuk penipisan alamat IPv4, kurangnya konektivitas end-to-end, dan peningkatan kompleksitas jaringan. IPv4 meningkatkan ruang alamat yang tersedia, meningkatkan penanganan paket, dan menghilangkan kebutuhan akan NAT. Bidang dalam header paket IPv4 meliputi versi, kelas lalu lintas, label aliran, panjang payload, header berikutnya, batas hop, serta alamat IPv6, sumber dan tujuan. Lalu bagaimana host merutekan? Sebuah host dapat mengirim paket ke dirinya sendiri, host lokal lain, dan host jarak jauh IPv4. Perangkat sumber menggunakan subnet max-nya sendiri bersama dengan alamat IPv4 miliknya sendiri dan alamat IPv4 tujuan untuk menentukan apakah host tujuan berada di jaringan yang sama di IPv6. Router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal awalan ke semua perangkat di jaringan. Untuk membuat penentuan ini, gateway default adalah perangkat jaringan, yaitu router, yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Pada suatu jaringan, gateway biasanya berupa router yang memiliki alamat IP lokal dalam rentan alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Dapat menerima data ke dalam jaringan lokal dan meneruskan data keluar dari jaringan lokal, serta merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Di IPv4, host menerima alamat IPv4 dari gateway default, baik secara dinamis ataupun DHCP, atau dikonfigurasi secara manual. Di IPv6, router mengiklankan alamat gateway default atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Lalu pengantar perutian. Ketika sebuah host mengirimkan paket ke host lain, ia berkonsultasi dengan tabel routingnya untuk menentukan kemana harus mengirim paket tersebut. Jika host tujuan berada di jaringan yang jaraknya jauh, paket diteruskan ke gateway default yang biasanya merupakan router lokal. Apa yang terjadi ketika sebuah paket tiba di antarmuka router? Router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari label perutiannya untuk menentukan kemana paket akan diteruskan. Tabel perutian berisi daftar alamat semua jaringan yang diketahui dan kemana paket akan diteruskan. Entry ini dikenal sebagai entry router atau rute. Router akan meneruskan paket menggunakan entry rute yang paling cocok terpanjang. Tabel perutian router menyimpan 3 jenis entry router: jaringan yang terhubung langsung, jaringan jarak jauh, dan
rute default. Router menjalankan jaringan jarak jauh secara manual atau secara dinamis menggunakan proses perutean dinamis. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Pada awal tabel routing IPv4, terdapat beberapa kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis rute atau bagaimana rute tersebut dipelajari. Sumber rute umum atau kode meliputi beberapa di bawah ini, yaitu L, alamat IP antar muka lokal yang terhubung langsung. C, jaringan yang terhubung langsung. S, rute statis dikonfigurasi secara manual oleh administrator. O, buka jalur terpendek pertama. D, protokol perutean gerbang interior yang ditinggalkan. Baiklah, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika sangat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.